Kerusakan yang cukup parah di berbagai sisi dan badan mobil juga mengalami berbagai kerusakan akibat lemparan batu, dan tadi sempat juga mereka melemparkan petasan. Saat ini sendiri massa dari Front Pembela Islam sudah dipukul mundur dari Jalan Kebon Sirih, sehingga mereka arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih ini sudah mulai kondusif meskipun sejumlah petugas kepolisian masih berjaga dengan peralatan yang cukup lengkap, dengan helm dan juga dengan membawa semacam alat pukul yang digunakan untuk menghalau aksi rusuh yang sempat dilakukan oleh massa Front Pembela Islam. Tadi kami sempat ingin berbincang dengan Kapolres dari Jakarta Utara yang sejak tadi siang memang sudah berjaga di gedung DPRD DKI Jakarta ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang memang dijadwalkan oleh Front Pembela Islam dilakukan di gedung depan DPRD DKI Jakarta ini untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan menurut informasi yang kami terima saat ini, aksi atau massa dari Front Pembela Islam berada atau mengarah ke gedung Balai Kota, tepat di belakang gedung DPRD DKI Jakarta. Tadi ada 2 buah mobil water cannon yang dikirimkan dari Polda Metro Jaya untuk menghalau massa, namun saat ini digerakkan menuju ke arah Balai Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri ditolak, atau massa Front Pembela Islam ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Namun di lain pihak, Ahok sendiri menyatakan dirinya tidak merasa keberatan dengan berbagai penolakan terhadap dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengatakan hal itu biasa saja terjadi dalam setiap kepemimpinan. Pengangkatan Ahok sendiri sebagai gubernur sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin 2 Oktober 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi mengundurkan diri dari jabatannya usai terpilih menjadi presiden untuk periode 2014-2019, dan ini otomatis menjadikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun saat ini masih dalam status PLT sebelum nantinya akan dilantik secara resmi. Nantinya anggota Dewan yang akan melakukan rapat gabungan DPRD dan pimpinan fraksi memutuskan pada Kamis kemarin menjadi tanggal dibacakannya surat pengunduran Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kembali lagi kondisi terkini di gedung DPRD DKI Jakarta, terlihat batu-batu, sisa batu-batu yang bertebaran di halaman parkir gedung DPRD DKI Jakarta. Pihak kepolisian saat ini sudah mulai berkurang yang berjaga di gedung DPRD DKI Jakarta dan mulai dialihkan ke gedung Balai Kota yang terletak di belakang gedung DPRD DKI Jakarta. Saya akan mencoba mencari anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini tengah berada di gedung DPRD DKI untuk memberikan tanggapan atas aksi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam yang tadi beberapa menit yang lalu sempat melakukan aksi lempar batu ke dalam halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Awalnya memang aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan
damai, di mana sekitar 300 anggota Front Pembela Islam ini berorasi dengan damai, mengungkapkan aspirasi mereka untuk penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya coba akan berbincang selamat siang dengan Pak Triwi Saksana, Wakil Ketua DPRD. Oke Pak, tanggapannya Pak atas aksi rusuh ya Pak, aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh oleh Front Pembela Islam ini Pak? Ya, kami sangat memprihatinkan bahwa demonstrasi yang menyampaikan aspirasi di gedung DPRD ini berakhir dengan kerusuhan. Kami meminta kepada seluruh demonstran apapun aspirasinya untuk tidak anarkis dalam melakukan demonstrasi seperti ini. Karena jika sudah rusuh semacam ini yang dirugikan adalah kita semua. Perlu diketahui bahwa DPRD ini kan adalah rumah atau gedung rakyat juga. Saya sebagai pimpinan DPRD sebenarnya sudah siap menerima delegasi dari para demonstran ini untuk menerima apapun aspirasi dari mereka. Tapi saya juga mendengar bahwa yang disampaikan oleh mereka itu adalah semacam kegundah-gulanaan terhadap statement atau pernyataan dari pimpinan di DKI Jakarta ini yang sudah meresahkan mereka sehingga mungkin mereka bisa terpancing dengan aksi atau situasi semacam ini. Nah, oleh karenanya saya menghimbau pimpinan di tingkat di DPRD maupun di Pemda DKI Jakarta untuk melakukan cooling down, berdialog dengan lebih banyak unsur masyarakat dan tidak memancing situasi lebih panas lagi. Sudah dilakukan dialog itu Pak, mungkin dengan salah satunya dengan masa Front Pembela Islam ini sendiri? Sebenarnya sudah ada beberapa delegasi dari hasil demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Sudah kurang lebih ada sebulan terakhir ini kita menerima banyak delegasi, termasuk juga dari rombongan yang pada hari ini datang. Sudah disampaikan, kita sudah terima dan kita sudah jelaskan langkah-langkah apa secara konstitusional untuk mendapatkan inti dari aspirasi yang mereka mau sampaikan kepada kita. Tapi sangat disayangkan pada hari ini terjadi situasi yang sangat memprihatinkan lah gitu, terjadi demo yang anarkis. Apakah pada pertemuan sebelumnya itu tidak ada kesepakatan atau mungkin pembicaraannya sampai sejauh mana sehingga masa dari Front Pembela Islam ini datang lagi untuk melakukan unjuk rasa di gedung DPRD ini Pak? Ya, memang kita tidak bisa melarang atau tidak pernah melarang mereka untuk menyampaikan aspirasinya bahkan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Tetapi kita selalu menghimbau di DPRD ini supaya tidak dilakukan dengan cara yang anarkis. Jadi silahkan kirim delegasi, perwakilan 10-15 orang masuk ke dalam gedung Dewan, kita bersedia untuk membuka diri, berdialog itu. Nah, ini sangat kita sayangkan sebab kalau terjadi situasi yang tidak menguntungkan semacam ini, yang dirugikan bukan saja di pihak sini tetapi juga di pihak mereka. Jadi ini mesti menahan diri lah. Setelah ada unjuk rasa ini dan sayangnya berakhir rusuh ya Pak ya, apakah akan ada pertemuan lagi, pihak DPRD akan mengundang wakil-wakil dari ormas-ormas ini untuk berbicara kembali Pak? Ya, prinsipnya DPRD itu kan ya wakil-wakil dari mereka juga. Jadi kita siap saja memfasilitasi apapun aspirasi yang ingin disampaikan oleh mereka. Namun sebelum ini kita ingin nanti berkoordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian, seperti apa situasi yang tadi sudah terjadi, agar ini kedepannya ini tidak terjadi lagi lah situasi yang anarkis semacam ini. Apakah nantinya gedung DPRD DKI Jakarta ini akan disiagakan sedemikian rupa hingga nanti pelantikan Ahok ini menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini kembali terjadi gitu? Ya, ini tentu saja keamanan akan ditingkatkan secara seperlunya, tetapi jangan terlalu berlebihan karena bagaimanapun juga ini kan harus dibuat terbuka. Hanya mereka yang mungkin akan melakukan aksi-aksi yang dilakukan secara anarkis, ya mungkin itu yang perlu kita antisipasi gitu. Kalau berbicara dengan proses pelantikan Ahok menjadi gubernur ya Pak, perlu berapa proses lagi untuk akhirnya nanti dilantik menjadi gubernur? Ya, ini kan berawal dari mundurnya Pak Jokowi kemarin. Nah, masih ada satu rapat paripurna lagi.
Setelah itu kita akan berkonsultasi kepada Mendagri untuk membicarakan gimana mekanismenya. Saya kira perlu waktu mungkin 1, 2, atau 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan lah ini. Pertama, wakil gubernur ini akan naik, dan kedua pemilihan wakil gubernur yang ini. Berarti dari waktu 1 hingga 3 bulan ke depan ini terus akan ada disiagakan pengamanan di gedung DPRD DKI Jakarta ya Pak ya? Iya, kalau keamanan sih saya berharap ya ini cuma yang jauh lebih penting itu adalah kita menghimbau kepada warga masyarakat apabila ingin datang ke DPRD ini, lakukanlah dengan cara yang damai gitu. Mudah-mudahan kedepannya yang seperti ini tidak terulang lagi. Ada yang disampaikan Pak untuk mungkin ormas-ormas lain yang mungkin masih ingin berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta? Ya, kami dari DPRD mempersilahkan, kita terbuka menerima aspirasi dari semua ormas, warga masyarakat, tapi lakukan dengan damai, karena prinsipnya kita akan mendengarkan aspirasi mereka dan sedapat mungkin memperjuangkannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu tadi sedikit perbincangan kami dengan anggota DPRD yang kebetulan ada di gedung DPRD DKI Jakarta usai aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh yang dilakukan oleh massa Front Pembela Islam. Saya kembalikan dulu sementara ke Dewi di studio. Baik, terima kasih Sita Paprika. Laporan dari Anda langsung dari depan gedung DPRD, tempat ricuhnya aksi massa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Dan ini sekaligus mengakhiri ruang kita hari ini. Saya Dewi Budianti, selamat sore, sampai jumpa.